Okay, now we start discussing the model auxiliary. Jadi di sini kita belajar tentang model auxiliary. Di sini kita langsung masuk ke jenis-jenis modelnya ya. Ada beberapa kata di sini sebagai model auxiliary. Ada can, ada will, must, need, could, would, ought to, dare, may, shall, had better, might, should, would rather. Jadi can, dapat atau bisa, will, akan, must, harus, need, perlu, could, sama dengan can, bentuk pasifnya atau bentuk formalnya. Begitu juga would sama dengan will, dia bentuk past atau bentuk formalnya. Ought to, harus, sama dengan must artinya. Dare, sama dengan need atau beranikah atau dapatkah gitu. May, mungkin, sama dengan might, bentuk past, dan ini adalah juga bentuk formalnya. Shall, should, juga sama. Akan, had better, lebih baik, dan would rather, juga dia lebih ke preferensi. Oke, masuk ke rumusnya ya. Model auxiliaries generally express speaker's attitude. Jadi sikap dari si subjeknya. Nah, contohnya models can express that a speaker feels something is necessary. Diperlukan, advisable itu dapat disarankan. Permissible itu diizinkan. Possible mungkin. Probable juga mungkin. Dan oleh karenanya dapat menentukan kekuatan dari attitude sendiri. Nah, setiap model yang ini memiliki satu makna atau lebih tergantung dalam penggunaannya ya. Kita lihat di sini model auxiliaries, kita subjeknya ada I, you, he, she, it, you, we, they, dan atau nama. Can, could, had, better. Ini ketika kita pakai semua model auxiliary-nya, mereka mempunyai makna yang berbeda-beda ya. Jadi models do not take a final S even when the subject she, he, or it. Jadi ketika pakai model, meskipun singular verbnya, subjeknya itu tidak perlu pakai S seperti verb lainnya. Jadi she can do it, bukan she can't do it. Nah, kemudian models are followed immediately by the simple form of a verb. Jadi di sini langsung menggunakan verbnya setelah model itu tidak infinitif ya, tidak pakai itu. Jadi she can do it, bukan she can to do it, bukan she can does it, tapi atau she can did it, tapi pakai simple form dari verbnya. Nah, ada satu pengecualian pada ought. Ought ini harus, which is followed by an infinitive to, baru ditambah simple formnya. Contohnya he ought to go to the meeting. Dia harus pergi ke meeting. Nah, ada juga models yang frasal atau yang lebih dari satu kata. Kalau di sini can, could, had better, ya setidaknya ada had better dan ought to, tapi di sini lebih panjang lagi, lebih dari dua kata. Ada be able to, ini sama dengan can atau dapat, mampu, bisa. Be going to, akan. Be supposed to, harus. Have to juga harus. Have got to juga harus. Nah, di sini kita lihat phrasal models are common expression whose meaning are similar to those of some the model auxiliaries. Jadi ini tadi ya, be able sama dengan can, be going to sama dengan will, dan di sini semuanya pakai infinitive. To baru simple verb, merupakan di sini structure-nya sama semua, pakai infinitive. Oke, bagaimana kita menggunakan model? Di sini yang pertama adalah can. Can itu bisa berupa ability, bisa atau mampu, tentang kemampuan. I can run quickly, saya bisa berlari dengan cepat.
Saya bisa berlari dengan cepat. Saya mampu berlari dengan cepat. Saya dapat berlari dengan cepat. Nah, untuk ketika dipakai di interrogative sentence, dia bisa jadi pertanyaan yang meminta izin atau permission. Boleh, bisakah, bolehkah? Bolehkah saya bermain bola di sini? Can we play football here? Bisakah saya bermain bola di sini? Dan kemudian yang terakhir ada possibility atau kemungkinan. Nah, kemungkinan itu contoh kalimatnya, Andy is not in the canteen, he can be in the class now. Andy tidak ada di kantin, dia bisa jadi, dia mungkin di kelas sekarang. Nah, yang kedua, could. Could ini tidak selalu menunjukkan masa lampau atau past form of the could, tapi di sini bisa juga tentang permission atau polite request. Jadi permintaan yang lebih sopan daripada menggunakan can. Contohnya kalau dalam bentuk past, Tom could finish my homework fast last week. Jadi Tom dapat atau bisa atau mampu menyelesaikan pekerjaan rumah minggu lalu. Jadi ini bentuk past. Kemudian permission, ini izin, bolehkah atau boleh. You could lay down here. Kamu boleh duduk di sini. Kamu boleh berbaring di sini. Nah, yang ketiga ini permintaan yang sopan. Could you take my bag? My bag. Bisakah kamu membawa tasku? Tapi di sini dengan nada yang lebih sopan. Next, ada may. May ini artinya untuk permission. Dia juga dalam nada yang polite atau sopan. May I sit here? Bolehkah? Bisakah? Dapatkah saya duduk di sini? Kemudian possibility, kemungkinan. He is so kind. He may lend you money. Mungkin. Dia sangat baik. Dia mungkin meminjamkanmu uang. Kemudian wish atau harapan atau semoga. May we get good score. Semoga kita dapat skor yang bagus. Kemudian lanjut might. Might sama dengan could. Dia tidak harus selalu dalam bentuk past. Nah, di sini bisa jadi might itu possibility in the past ketika dalam kalimat yang menyatakan past tense. Contohnya, she didn't go home. She might stay in the hotel last night. Dia tidak pulang ke rumah. Dia mungkin saja tinggal di hotel atau nginep di hotel kemarin malam. Atau bisa juga izin, boleh atau bolehkah ketika kalimat tanya ya. You might borrow our car. Dan di sini juga lebih ke tone yang polite atau yang lebih sopan. Kamu boleh meminjam mobil kami. Nah, kemudian will, future. Dia model untuk masa yang akan datang. Contohnya, we will have candlelight dinner tonight. Kita akan makan malam ini. Makan malam dengan candlelight. Nah, kemudian juga bisa permintaan, request. Itu artinya maukah atau sudikah. Will you marry me? Maukah kau menikahiku? Itu contoh kalimatnya. Dan would ini bentuk past, tapi tidak selalu past form. Dia juga bisa bentuk polite dari would. Contohnya untuk past, we would visit your home yesterday. Kami akan mengunjungi rumahmu. Ini kami tadinya akan mengunjungi rumahmu kemarin. Kemudian habit in the past, jadi kebiasaan yang sudah lama dilakukan. We would take a bath in the river 10 years ago. Kita terbiasa dulu mandi di sungai 10 tahun yang lalu. Kemudian juga permintaan yang sopan, polite request. Would you take me home? Ini nadanya sopan ya. Bisakah, bolehkah, sudikah, dapatkah kamu mengantarku pulang? Kemudian juga desire atau keinginan yang artinya ingin. She would like
Nah, kalau keinginan dia biasanya pakai like setelah would. She would like to have a breakfast with you. Dia ingin sarapan bersamamu. Atau would you like to buy me book? Ini harus buy me book. Akankah kamu membelikanku buku? Contohnya seperti itu. Nah, kemudian shall sama artinya dengan will. Tapi biasanya hanya berlaku pada subjek I dan we, atau saya dan kita atau kami. We shall go to Bromo Mountain next week. Kita akan pergi ke Gunung Bromo minggu depan. Atau tawaran ya, offering tuh tawaran artinya bolehkah? Shall I pay for your dinner? Bolehkah saya membayar makan malammu? Kemudian promise atau janji akan. I shall give you my book. Saya berjanji akan memberikanmu buku saya. Nah, should ini tidak selalu past time, tapi dia juga bisa pengharusannya, advisability. Yang untuk past future di sini dia contohnya, we should meet the president last week. Kita atau kami seharusnya bertemu dengan presiden last week. Jadi untuk should dan would itu biasanya rencana yang tidak jadi. Jadi kalau dalam bentuk past itu mereka rencana yang tidak jadi dilakukan. Kemudian advisability seharusnya atau sebaiknya ini he should go to the hospital. Dia seharusnya pergi ke rumah sakit. Must. Nah, must ini keharusan ya. Bisa yang keharusan karena butuh. The students must study hard. Murid-murid harus belajar dengan keras, dengan giat. Nah, kemudian larangan ketika negatif kalimatnya. You mustn't smoke in the class. Kamu tidak boleh merokok di dalam area ini. You mustn't smoke in this area. Okay. Nah, now we exercise 1. Kita stop share dulu ya. Karena wait, I did a mistake. Sorry. Sebentar. Kita share screen lagi. Nah, untuk di sini kita exercise pakai model yang tepat. Di sini you travel bla bla bla, you travel alone when you were 12. Apakah could atau can? Ada keterangan waktunya when you were. The correct answer is could. Yes, correct. It's could karena di sini were adalah past tense. Okay, good. Now number 2. There is plenty of food on the table. Everybody blah 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 eat as much as possible. Apakah may or must? Must. Incorrect. Dia harusnya may ya. Kenapa? Karena kalau must berarti memaksa. Karena di sini orang mungkin atau bisa atau dapat makan sebanyak-banyaknya. Kalau kita pakai must berarti kita mengharuskan. Karena must itu tadi sifatnya necessity atau keharusan atau advisability. Nah, number 3 now. They blah 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 get to the class on time yesterday because of heavy rain. Apakah can't atau couldn't? Couldn't. Yeah, good. Correct. Couldn't. Karena Past time yes. Yap. Past time. Di sini ada keterangan waktunya yesterday. Good. Now number 4. I saw her over here
but now she has gone. I saw her over here. She blah 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 here to wait for me. Apakah she should be here atau she had to be here? Dua-duanya past ini. Should ya berarti, Miss. Ya, should. Karena keharusan yang bukan kondisi sebelumnya, tapi dia harus seharusnya. Kalau had to dia berarti harus, bukan seharusnya. Next, number 5. The yard has beautiful green grass. The visitor, apakah has to stop their steps to step on it? Atau must? Ya, must karena mereka harus dalam keadaan necessity, keharusan yang diperlukan. Good. Number 6. He blah 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 arrived at the graduation ceremony on time, even after missing the rain, so he was very pleased. Apakah can't atau can? Dia bla 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 sampai di acara atau di upacara perpisahannya meskipun telat keretanya, tapi dia sangat senang. Jadi dia sangat senang. Apakah bisa atau tidak bisa sampai tepat waktu? Can't ya. Can't. Incorrect. Ya, dia can karena konteksnya dia merasa senang ya. Dia dapat sampai, dia mampu, dia bisa sampai ke acara atau ke upacara perpisahannya tepat waktu. Meskipun setelah ketinggalan kereta, jadi dia merasa senang. Ya, seperti itu terjemahannya. Next, number 7. I have a glass, blah blah blah. I have a glass of water, please. I am so exhausted. Apakah may I atau should I? May I? Ya, good, correct. May karena dia request, permintaan dengan polite tone, dengan nada yang sopan. Next, number 8. This boy is amazing. He blah 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 speak native languages, including Arabic. Apakah can bisa atau tidak akan? Can, ya, good. Anak laki-laki ini hebat. Dia bisa berbicara bahasa pribumi, native, termasuk bahasa Arab. Good. Now number 9. I looked everywhere for my glasses, but saya mencari kemana-mana, mencari kacamata saya kemana-mana, tetapi saya bla 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 menemukannya. I looked. Di sini I looked. Apakah can't atau couldn't? Couldn't bukan, Miss? Ya, couldn't karena dia past ya. Look di sini harus setara. I looked everywhere, but I couldn't. Okay, next, number 10. You look tired. You look tired. I think you blah 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 to bed for us. Kamu terlihat lelah. Saya rasa kamu bla 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 beristirahat di tempat tidur. Should atau had to? Had to ya, Mas? Incorrect. Harusnya should ya. Kalau mau menggunakan had to, dia berarti past karena kalau harus itu have to. Should itu setara dengan have to karena dia sama-sama keharusan. Dan had to ini
dia tidak bisa dipaskan, dibentuk lampaukan ketika pengharusan. Jadi kalau dibentuk lampaukan ya berarti dia memang untuk kalimat past tense. Okay, good. Now we go to Miss, lihat yang nomor 1 sampai 5 tadi, Miss. oh ya boleh. Sebentar aja. Ya, silakan. Ya, Miss.